Selamat datang di Mas Mansur Channel bagi kawan-kawan penonton yang membanggakan. Pada edisi kedua dari novel ini menceritakan bahwa Shiva atau Betara Nilakanta yang sudah menjadi menantu Maharaja Daksa dari Meluha ditugaskan untuk meluaskan wilayah kerajaan Meluha di seluruh Bharata Warsa atau India. Bagaimanakah cerita perjalanan Shiva dan kerajaan Pancawati di Bharatawarsha? Mari kita saksikan ulasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng, salam sejahtera kepada para penonton yang membanggakan yang ada di Nusantara maupun yang di luar Nusantara. Kali ini kita akan meneruskan sebuah tinjauan buku yang berjudul dari sebuah trilogi Amis Tripati. Kita masih ada di sekitar Sungai Glidik, sungai yang luar biasa, airnya jernih. Di sini banyak material batu yang merupakan aliran banjir dari Gunung Mahameru. Tempatnya Batara Shiva bertahta di Jonggring Salata. Nah, buku yang kedua ini adalah novelnya berjudul Shiva, Rahasia Kaum Naga. Nah, cerita yang bisa dikupas dari buku ini sebagai lanjutan dari trilogi yang pertama tentang Shiva Wangsa Surya, Kesatria Wangsa Surya. Kali ini Shiva yang sudah berhasil mengalahkan kerajaan Ayodhya, di mana kemudian kerajaan Meluha yang didukungnya, yang dipimpin oleh Maharaja Daksa, sang mertua Shiva itu sendiri, kemudian mampu menjadi pemimpin di Bharatawarsha. Nah, saudara-saudara, kemudian Maharaja Daksa kemudian mengutus Shiva untuk terus melakukan penyelidikan terkait negara-negara yang nampaknya mendukung sebuah negara yang sangat jauh tempatnya dari Meluha, sebuah negara bernama Pancawati, sebuah negara yang dikuasai oleh kaum naga. Kaum naga ini adalah kaum yang wujudnya seperti raksasa. Kadang-kadang hidungnya besar, kadang-kadang giginya tongos, kadang-kadang badannya perutnya besar, atau badannya mungkin tinggal separuh, bisa berbadan badannya satu, orangnya kepalanya dua. Itulah kaum naga, kaum yang sangat dibenci oleh warga kerajaan Meluha karena dianggap sebagai kaum yang mempunyai dosa di masa lalu sehingga harus menebus di masa kini. Ternyata kaum naga ini juga sering menyerang kerajaan Meluha, termasuk tempat-tempat produksi somras namanya. Produksi minuman unggulan, minumannya para dewa yang diproduksi oleh Meluha, sehingga tidak hanya rajanya, rakyatnya pun bisa panjang umur. Oleh karena itu Maharaja Daksa habis-habisan melindungi somras ini, dan juga melihat bagaimana dukungan raja-raja bawahannya. Disinilah Batara Shiva Sang Nilakanta diutus untuk terus melihat dukungan langsung daripada kerajaan-kerajaan bawahannya. Namun apa yang terjadi? Banyak ternyata raja-raja bawahnya bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan, salah satunya yang diduga diwaspadai adalah kerajaan kaum naga atau Pancawati. Nah, ini yang terus dipelototi oleh Shiva. Dalam perjalanannya, dalam perjalanan mencari kaum naga dan kerajaannya ini, ternyata Shiva banyak mendapatkan cerita yang luar biasa, banyak menemukan kenyataan yang berbeda. Salah satunya Shiva Sang Nilakanta kemudian ketemu dengan
orang-orang dari kerajaan Branga. Kerajaan Branga ini warganya banyak keluar, menurut Amis Tripati, banyak keluar dari kerajaannya karena di kerajaannya sendiri terjadi paceklik. Di kerajaannya sendiri terjadi yang namanya pagebluk, wabah penyakit yang tidak berkesudahan, sehingga banyak warga yang meninggal dunia. Namun saudara-saudara, orang-orang dari Branga ini kemudian ada yang lari ke wilayah-wilayah tetangga. Salah satunya di kerajaan Kasi. Siwa bertemu dengan mereka, ternyata mereka ini punya ketergantungan yang besar sekali kepada produk dan obat dari kaum naga yang menguasai kerajaan Panjawati, sehingga rajanya mau tidak mau untuk menyelamatkan rakyatnya melakukan pembayaran emas yang bisa bertonton saat itu. Perlu diketahui, Branga adalah kerajaan kaya, namun kerajaan ini mempunyai penyakit yang seperti dikutuk. Karena itu menyelamatkan satu-satunya dengan cara membeli obat, ketergantungan obat kepada kaum naga. Nah, seperti itu yang terjadi. Siapa kaum naga ini? Nah, rahasia kaum naga di buku ini dibuka. Ternyata kaum naga ini diperintah oleh sang Raja Naga, Pangeran dan juga Raja Naga. Sang Pangeran Naga ini namanya adalah Ganesha. Sedangkan penguasanya Ratu Naga namanya Kali, bibi daripada sang Raja Naga. Ganesha ini sering berkelana juga. Kadang-kadang membunuh orang. Salah satunya membunuh seorang pangeran dari Magadha namanya Ugrasena. Seorang pangeran yang suka bertaruh, suka berjudi, adu banteng, sehingga pangeran tersebut supaya menang dalam aduannya kerap datang ke desa-desa, ke hutan-hutan untuk menculik anak-anak kecil untuk dijadikan penunggang banteng dan memisahkan dari orang tuanya. Dalam satu kisah, Pangeran Ugrasena ini kemudian menemui seorang anak kecil yang dipertahankan habis-habisan oleh ibunya. Ketika mau direbut, sang ibunya dengan tangan terputus tetap mempertahankan anaknya. Namun alhasil, Ganesha, sang raja kaum naga, sang pangeran kaum naga, kemudian membantu membebaskan sang anak itu meskipun nyawa taruhannya. Sang Ganesha hampir terenggut nyawanya, tapi masih bisa diselamatkan dan anak kecil tersebut bisa diselamatkan. Sedang Pangeran Ugrasena mati karena dibunuh oleh sang Ganesha. Nah, ini satu cerita yang luar biasa. Dan kemudian yang terjadi, Siwa sang Nilakanta terus berkeliling untuk datang di Ayodhya, untuk datang ke tempat kerajaan-kerajaan yang lain. Apakah tetap mendukung Meluha, atau mungkin ada satu main mata dengan yang namanya kerajaan Panjawatinya sang kaum naga. Dalam perjalanan tersebut, ketika itu Siwa sang Nilakanta sampai di satu tempat bernama Kerajaan Kasi. Kerajaan Kasi ini kerajaan yang tidak suka berperang. Kerajaan yang rajanya, Raja Atitikwa, adalah kerajaan yang dulunya memang dari dulu adalah kerajaan cinta damai. Kenapa? Karena ada seorang Mahadewa bernama Batara Rudra yang pada masa ribuan tahun yang lalu, ketika sudah memberantas kejahatan, beliau kemudian tidak mau berperang lagi, kejahatan sudah habis, beliau tinggal di Kerajaan Kasi, menjadi tempat sampai sang Batara Rudra ini meninggalkan dunia. Dia tidak mau berperang, dan warisannya Kerajaan Kasi juga tidak mau berperang. Saat itu Kerajaan Kasi dipimpin oleh Raja Atitikwa yang percaya kepada Siwa adalah seorang Nilakanta, seorang Mahadewa pengganti daripada Batara Rudra. Ketika itu Siwa sang Nilakanta meneruskan perjalanan untuk mengelilingi Bharatawarsha, dan istri maupun anaknya dititipkan di Kerajaan Kasi. Namun
Putri Sati, istri daripada Siwa Sang Nilakanta atau Mahadewa, ternyata tidak mau berpangku tangan. Ketika ada keanehan-keanehan, Putri Sati melakukan sesuatu penyelidikan. Salah satunya adalah kenapa Raja Atitikwa itu kok tidak mau istana timur, istana yang terletak di timur sungai, tidak mau dan tidak boleh dikunjungi oleh rakyatnya. Hanya hari-hari tertentu saja Sang Raja Atitikwa datang ke sana. Dan dalam penyelidikan tersebut, Putri Sati ternyata seorang putri yang luar biasa, baik kecantikannya maupun kepandaian perangnya. Putri Sati pun kemudian mengarungi sungai sendirian dan mengalahkan para pengawal istana yang sepi itu. Ternyata Raja Atitikwa tidak melakukan kejahatan. Ternyata dia hanya menemui seorang perempuan yang wajahnya juga rusak, cacat, yang diidentifikasikan menjadi seorang kaum naga. Kaum naga ini adalah seorang yang berwajah rusak, cacat. Kalau zaman sekarang mungkin seorang yang punya difabilitas. Dan ternyata Raja Atitikwa sangat menyayangi saudaranya, namun dia tidak mau menunjukkan ke publik karena nanti dianggap wikarma, dianggap dosa besar. Oleh karena ketika ketahuan, Sang Raja Atitikwa minta maaf, minta kepada Putri Sati untuk tidak memberitahukan kepada seluruh rakyatnya, karena nantinya Sang Raja akan dicaci oleh rakyatnya. Putri Sati pun paham dan mengiyakan janji tersebut. Dalam perjalanannya juga di Kasi, ternyata di kerajaan Kasi ini ada juga sebuah desa yang rakyatnya sering dimakan oleh singa betina yang luar biasa besar. Ada 4 singa, yang mana Putri Sati kemudian minta sekitar 50 pasukan Kasi yang tidak pandai menjaga, dipimpinnya melawan para singa di sebuah desa tersebut. Singa-singa tersebut akhirnya ada yang terbunuh, namun singa betina pemimpinnya kemudian mengundang sekitar 40 singa, sehingga Putri Sati hampir saja dibantai oleh singa-singa tersebut. Namun yang terjadi, apa yang terjadi? Ada Raja Naga yang kemudian juga melawan para singa itu, menyelamatkan Putri Sati dan bahkan hampir mengorbankan jiwanya. Siapa Putri Naga tersebut? Siapa Raja Naga tersebut? Raja Naga tersebut adalah Ganesha. Dia beberapa kali ternyata memang menyelamatkan Putri Sati. Apa yang terjadi? Adakah hubungan cinta asmara atau apa dengan sang Putri Sati? Ketika sang Ganesha, Raja Naga, sembuh dan sadar, kemudian Ganesha bercerita bahwa dia sebenarnya adalah putra dari sang Putri Sati, dari suami yang terdahulu, suami yang dikatakan meninggal dunia. Padahal nampaknya suami yang terdahulu adalah dibunuh, dan anaknya yang cacat, yang difabilitas, yang wajahnya sangat tidak elok barangkali, seperti muka gajah dengan belalai, hidungnya kayak belalai, giginya tongos dan sebagainya, itu dibuang oleh sang kakek Maharaja Daksa. Oleh karena itu sang Ganesha kemudian mengatakan bahwa dia adalah putranya sang Putri Sati. Dan saudara-saudara, Putri Sati menangis, merangkul, merasa bersalah. Dia mengakui bahwa Ganesha adalah putranya, dan ini kemudian dilaporkan kepada sang ayah, suaminya yang baru, namanya Siwa. Apa yang terjadi? Ketika Siwa datang, dikatakan bahwa si Ganesha, Raja Naga, adalah putranya. Siwa ternyata marah besar, karena bukan dia tidak mengakui anaknya Putri Sati,
anaknya istrinya, tapi Siwa merasa bahwa Ganesha, sang Raja Naga, adalah pembuat keonaran yang membunuh seorang resi yang luar biasa, cendekia dari Meluha, namanya Brahaspati. Siwa tidak mau bergaul dengan seorang yang selalu menebar kejahatan. Siwa pun berbicara dan mengancam Putri Sati bahwa dia tidak mengakui anaknya yang bernama Ganesha. Dan hubungan kedua pasangan itu pun merenggang. Nah, Putri Sati tapi tetap ingin menebus kesalahan karena sudah ratusan tahun tidak pernah memberikan cinta kasih kepada sang putra bernama Ganesha. Barangkali inilah sekelumit tinjauan novel ini yang luar biasa. Untuk selanjutnya, apa yang terjadi hubungan antara Siwa, sang Mahadewa, dengan Putri Sati yang luar biasa cantik dan juga sangat pemberani. Kita lihat dalam novel-novel Amis Tripati yang ketiga. Terima kasih kepada para penonton. Ini sudah agak sore, suasana juga redup di pinggir Kali Glidik. Kita lanjutkan dalam tinjauan novel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa dalam edisi-edisi berikutnya.